Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah, kemudian baca doa talabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang nantinya kita pelajari dijadikan Allah menjadi ilmu yang manfaat barokah buat kita semuanya. Amin Allahumma amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah Rabbal alamin. Amin amin ya Rabbal alamin. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, susana bana wa matina wa jabdatina wa ustadina wa masyikhina wa masis atal masjid Nurul Ukhwah PLN Jawa Timur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Buat jamaah yang hadir, seluruh pegawai PLN Jawa Timur di ketegan ini, dan juga donatur dan semuanya yang berjuang untuk memakmurkan masjid ini. Mereka yang telah mendahului kita, telah meninggal, mudah-mudahan dosa dan kesalahannya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal kebaikan, amal soleh, amal sedekah, amal jariahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ditempatkan di taman-taman surga. Dan kita yang masih hidup ini mudah-mudahan tetap diberikan barokah umur, barokah sehat, barokah rezeki, istiqomah sampai akhir hayatnya, dan kelak kalau kembali pada Allah, mudah-mudahan kita ini termasuk hamba Allah yang husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala shawaba. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita sampai hari ini di tahun baru ini 1446 Hijriah ini masih diberikan Allah kesehatan, dan yang hadir saya lihat memang kondisinya sehat. Mudah-mudahan kalau ada yang sakit segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sekarang untuk tahun ini, tahun 2024 atau kalau Hijriahnya 1446 ini, di negara kita ada perbedaan lagi nih. Kita itu sudah teruji dengan perbedaan-perbedaan kayak gini. Jadi penetapan 1 Muharram itu ada yang menentukan 1 Muharram itu jatuh hari Ahad kemarin tanggal 7 Juli, sehingga malamnya melakukan membaca doa akhir tahun dan awal tahun. Kemudian ada
Falakiyah kalau di PBNU itu ketika melihat hilal tidak kelihatan, akhirnya apa? Istiqmal. Apa yang terjadi? 1 Muharram itu jatuh hari ini, tanggal 8 Juli, hari Senin ini. Jadi ada 2 ini. Nah, jangan khawatir, jangan bingung. Nah, ya bingung lah Ustaz, kita kan nanti hubungannya dengan puasa Asyura. Kan gitu kan gitu. Karena puasa Asyura ini juga nggak kalah hebatnya puasa Asyura. Dan amalan-amalan ketika tanggal 10 Muharram itu juga luar biasa juga. Nah, kapan itu? Jadi kita ikut, terserahlah jenengan. Kalau pemerintah untuk hal ini itu menetapkan beda dengan PBNU ini. Pemerintah sudah dari awal kalendernya itu menetapkan 1 Muharram hari apa? Hari Ahad kemarin, tanggal berapa? 7 Juli. Kalau jenengan 7 Juli otomatis nanti 10 Muharramnya, puasa Muharramnya tanggal 15. Hari apa itu? Hari Senin. Hari Senin itu. Tapi kalau jenengan meyakini atau mengikuti yang sekarang ini 1 Muharramnya tanggal 8 Juli, maka jenengan puasanya nanti hari Selasa tanggal berapa itu? 16. Udahlah, jangan direbutkan. Ustaz kok gitu terus sih? Penetapan awal Idul Adha, apa itu Idul Adha kemarin ya beda dengan Saudi. Gimana? Nah, kemarin juga Idul Fitri sama. Dan jangan disikapi, jangan sekali terlalu panas. Kalau jenengan yakinnya yang mana, ya ikutin aja itu. Karena semuanya ada metode-metode yang dijadikan patokan. Jadi penetapan kalender Hijriah itu setidaknya ada 3 itu yang dianut di Indonesia. Yang pertama wujudul hilal. Sebelum wujudul hilal itu ru'yatul hilal. Jadi hilal ini harus dilihat beneran gitu. Nah, harus dilihat beneran. Kalau nggak nampak ya istiqmal gitu. Maka kalau mendung otomatis larinya istiqmal. Bulan Hijriah itu menjadi 30. Yang kedua, metode wujudul hilal. Kalau wujudul hilal ini pokoknya di atas ufuk, di atas 0 ya dihitung 1 sudah. Sudah dihitung 1. Nah, ini namanya yang dikenal dengan hisab. Ya, itu. Kemudian yang ketiga itu penggabungan antara ru'yatul hilal dan wujudul hilal, yaitu imkan ru'yah. Jadi ada patokan, kalau di atas 3 derajat otomatis ini itu bulannya kelihatan, atau 2 derajat atau apa disepakati bersama. Jadi penggabungan antara ru'yatul hilal dan wujudul hilal. Yang itu metode. Nah, kita jangan terlalu dibuat pusing dan akhirnya apalagi menyalahkan yang lain. Sementing jenengan ikuti sesuai dengan apa yang jenengan yakini. Betul ya? Apa yang harus kita petik ketika kita masuk Hijriah kayak gini? Sampai ada tradisi ya. Tradisi ketika 1 Suro, malam Suro. Orang Jawa mengatakan Muharram kan Suro. Itu ada tradisi minum susu segar. Nah, saya hari Sabtu pas rutinan itu, habis rutinan langsung dikasih jamaah, dan jamaah yang hadir itu dibagi susu segar, susu putih segar itu. Nah, itu tradisi dari mana? Itu kalau ditelusuri itu tradisi cuma dekade abad ke-20-an ini. Ini dipopulerkan oleh beliau Abuya Said Alawi Muhammad bin Alawi Al-Maliki di Tanah Suci. Alasannya sederhana, karena di tahun baru ini kita butuh spirit yang baru. Kita butuh hati yang bersih. Susu segar kan melambangkan apa? Nutrisi kan. Nah, biar kita itu di tahun 1446 Hijriah ini atau di tahun berikutnya ini kita semakin semangat, semakin tetap sehat. Nah, itu hikmahnya di situ. Walaupun jangan gak minum susu segar, minum yang lain pun. Nah, itu juga sementing kita niatkan, kita berdoa, otomatis doa kita nih. Ketika kita meninggalkan hari, ketika kita meninggalkan bulan, ketika kita meninggalkan tahun,
Yang kita minta kepada Allah itu kan ampunan gitu. Ya Allah, selama setahun yang lalu ini berapa banyak dosa yang sudah kami lakukan, ampunilah dosa kami. Kan gitu kan gitu. Kalau di review kan gitu, kesalahan-kesalahan kita dari awal sampai akhir jelas sudah nggak terhitung, itu banyak sekali. Makanya doa akhir tahun kita minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sementara doa awal tahun kita itu minta yang semuanya yang terbaik kepada Allah. Minta biar dipanjangkan umurnya, gimana? Dikasih sehat, rezekinya yang semula kok masih seret, masih itu di tahun 1446 Hijriah ini kita pingin rezekinya lancar. Barangkali ada yang masih belum ketemu jodohnya 1445 Hijriah yang lalu, di 1446 Hijriah ini kita minta biar segera ditemukan jodohnya, kan gitu kan? Nah, ini doa kayak gitu. Atau kalau tahun 1445 Hijriah yang lalu kita belum bisa ke tanah suci Mekah Madinah, kita minta di tahun ini, ya Allah, 1446 Hijriah, izinkan ridhoi kami untuk bisa menjadi tamumu di tanah suci. Ada kan kayak gitu? Bahkan ada di tahun yang lalu, saya belum punya rumah, pengen punya rumah, belum keturutan 1445 Hijriah. Ya minta ini di tahun 1446 Hijriah ini, ya Allah berilah saya rumah, biar saya nggak kebul sama moro tua, kan gitu ya. Biar saya bisa mandiri, ngatur ekonomi saya sendiri. Nah yang minta boleh atau tidak minta kayak gitu? Boleh. Minta doa itu ruhul ibadah, ad-doa muhul ibadah. Ibadah itu, doa itu rohnya ibadah. Orang yang nggak minta kepada Allah itu Allah murka. Man lam yas'alillah yaghdhabu alaihi. Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Nah, maka di awal tahun ini kita minta banyak sekali. Itu tadi. Ya mungkin 1445 Hijriah yang lalu kita sakit-sakitan. Ya 1446, ya Allah temukan tombo nih. Apa namanya wong Jawa? Temokno tombo nih, ya Allah penyakit kula niki. Karena penyakit itu kadang ya unik. Dan unik sekali. Saya pernah mengalami anak saya ini. Anak saya yang kedua itu, wah sampai belodoki punggungnya itu. Penyakit kulit apa lagi nih? Di apa itu diobati salep yang harganya mahal, ya tetap belodoki. Gak ketemu. Ternyata ya Allah ya Rahman. Kalau Allah sudah menunjukkan obat itu semudah itu nih. Hanya ada yang bilang ini, ya coba ini loh apa wedak, apa namanya kalau dulu ya Bortalek. Kalau sekarang kan nggak muncul ya Bortalek itu. Beli di apotek murah, ternyata berapa? Cuma 5.000 atau berapa? Jadi di apa itu setiap mandi di blek-blekno di punggung ini. Kering dan sembuh. Ya Allah, segitu. Ada mungkin yang sakit apa gitu aneh, kadang macam-macam, ternyata diobati yang dokter spesialis apa enggak dapat obatnya, enggak sembuh. Tapi ternyata ujung-ujungnya obatnya apa? Cuma apa gitu. Makan apa gitu. Yes, ternyata jadi sembuh. Itulah yang kita minta. Makanya Allah menciptakan sakit itu jelas ada obatnya. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Tinggal pertanyaannya, kita tahu sudah ketemu atau belum obatnya, gimana? Makanya zaman sekarang itu mohon maaf nih, dulu yang nggak ada harganya sama sekali atau buang kadang ya keleleran gitu, sekarang dicari. Contoh buah apa itu, kalau di makam itu banyak buah mekudu atau pace. Kalau saya katakan pace itu apa bahasa Indonesia itu? Mekudu gitu. Nah, itu di makam itu keleleran tuh sampai jatuh-jatuh. Gak ada yang tahu ternyata setelah lambat laun di zaman modern ini itu adalah obat untuk macam-macam penyakit apa gitu. Akhirnya ya dikejar itu, bahkan dibudidayakan mekudu. Gimana? Bener lah, mekudu tapace namanya itu. Yes, unik. Nah, ada lagi yang unik, mohon maaf sekali. Manggis yang kita makan kan isi nih kan, gitu.
Kemudian kulitnya manggis itu kalau dulu masa kecil saya itu tak pakai buat kayak gujir-gujiran itu. Nah sekarang justru ketemu bahwa yang bermanfaat, berkhasiat bukan isi dari manggis tapi kulitnya, aneh kan? Semangka juga, semangka itu bukan yang merah-merah itu, justru kulitnya semangka yang putih-putih itu untuk katanya menurunkan diabetes gula darah. Wallahu alam itu. Wah, subhanallah itu. Nah, makanya 1446 Hijriah ini kita itu pingin ya yang sakit-sakit ini ketemu tombol gitu. Yang penting kalau panjenengan mencari obat jangan sampai melanggar aturan. Berobat dengan hal yang diharamkan misalnya, nggak boleh. Kemudian apa lagi? Kalau mungkin 1445 Hijriah mungkin kita males masih ke masjid males, kemudian ngaji males, ternyata kita minta ya 1446 Hijriah ini biar Allah memberikan semangat, paribasanya memberikan hidayah. Kalau Allah sudah memberikan hidayah itu lu sing males lu tadi semangat itu. Gimana? Apalagi kalau menyangkut pada anak kita. Kita punya seorang anak perempuan, sebelum subuhnya itu dikongkon jilbaban itu wegah wis. Enggak mau kantongan cetak wis enggak mau jilbaban. Ternyata entah itu dari mana, tapi yang jelas Allah memberikan perantara, mungkin dari temannya, dari telah mendengar di tahun berikutnya 1446 Hijriah ya jadi yang bersangkutan anak kita itu, putri kita mendapat hidayah, akhirnya hijrah. Makanya hijrah itu di sini. Al hijratu wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang dikatakan hijrah itu siapa? Itu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah kepadanya. Ketika yang perempuan itu mohon maaf ngumbar aurat itu kan dilarang. Maka Allah memberikan hidayah. Akhirnya ditutuplah auratnya, jilbaban, busana muslimah yang menutup aurat. Maka yang seperti itu si gadis atau si wanita ini dia sedang hijrah. Dia sudah mulai berubah. Kan hijrah secara bahasa kan pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, pindah dari kondisi yang tidak baik menjadi kondisi yang baik, pindah dari kondisi yang tidak taat menjadi jiwa yang taat. Itu kan hijrah kan gitu. Nah makanya kita benar-benar minta di tahun ini yang seperti itu, biar mungkin keluarga kita yang masih selama ini masih belum harmonis tukaran, nah mudah-mudahan lah 1446 Hijriah ini berhentilah tukaran menjadi harmonis kan gitu kan ya. Nah, kalau mungkin di tahun yang lalu sempat sampai hari ini masih pisah-pisahan, masih cerai, ya mudah-mudahan diberikan hidayah untuk rujuk kembali kan kayak gitu. Itu doa baik kan, doa yang baik. Maka di sini letaknya. Maka dari itu kalau kita lihat di sini memang kondisi Rasulullah ketika belum hijrah dengan yang hijrah itu ya jauh. Ketika berada di Mekah, Rasulullah itu diintimidasi, Rasulullah itu dianiaya, bahkan mohon maaf pengikut-pengikutnya, orang-orang Mekah yang ikut Rasulullah, beriman bersama Rasulullah itu mendapatkan bukan hanya tekanan, siksaan yang luar biasa oleh orang-orang kafir yang ada di Mekah. Bahkan budak-budak yang beriman pun jadi bulan-bulanan. Salah satu di antara contohnya siapa? Sahabat Bilal bin Rabah. Jadi ini budaknya Umayyah ini disiksa seperti itu. Cuma gara-gara apa? Sang budak ini sahabat Bilal pada saat itu melihat kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beriman. Dengan konsepsi beriman itu akhirnya kan disiksa. Bayangin di tengah padang gurun, padang pasir seperti itu, di terik matahari yang sangat panas, sahabat Bilal dengan telanjang dada, di atasnya itu dengan diikat kanan kiri kakinya semuanya, di atasnya ditaruh batu yang besar. Coba jangan bayangin itu mempertahankan apa? Mempertahankan keyakinan, keimanan untuk kul huwallahu ahad atau la ilaha
Muhammadur Rasulullah. Tapi akhirnya Allah memberikan jalan keluar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang melihat hal itu langsung menebus, membeli sosok budak yang bernama Bilal bin Rabah. Harga seberapapun dibeli, hanya kan menjadi budak merdeka. Nah dari sini mulai, inilah hijrahnya di situ. Rasulullah ketika berada di Mekah diintimidasi luar biasa. Ya awal-awalnya masih fan-fan aja, masih aman karena dilindungi oleh pamannya sendiri, sinten Abu Thalib. Tapi setelah pamannya Abu Thalib meninggal, terus finansialnya yang ditopang oleh istri tercinta Sayyidatuna Khadijatul Kubra, beliau juga meninggal. Jadi tahun yang pertama, tahun yang sama Kanjeng Nabi itu ditinggal dua sosok orang yang sangat dicintai. Makanya tahun itu dinamakan apa? Amul Huzn, tahun kesedihan. Hanya mulai kaum kafir Quraisy mulai berani melawan Rasulullah. Disinilah mulai bahwa Rasulullah diminta untuk hijrah. Nah ini tonggak pertama hitungan tahun Hijriah itu adalah awal Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau Masehi itu kan hitungan pertama tahun itu adalah hari atau tahun lahirnya Sayyidina atau Nabiullah Isa alaihis salam. Kalau Hijriah bukan lahirnya Rasulullah, tapi apa? Hijrahnya Rasulullah dari Mekah menuju Madinah. Nah, ini. Jadi hikmah dari hijrah itu sendiri itu intinya apa? Berubah. Kita harus berubah. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang baik ya berubah. Makanya orang yang sukses, orang yang baik, orang yang beruntung itu siapa? Man kana yaumuhu khairum min amsi fahuwa rabbi. Barang siapa yang hari ini, hari itu lebih baik daripada hari yang lalu, maka dia adalah orang yang sukses, orang yang beruntung. Dalam hitungan apapun perusahaan atau apa, ketika tutup buku kan dihitung, dibandingkan kan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Oh ternyata tahun ini lebih besar penghasilannya atau labanya atau saldonya daripada tahun yang lalu, maka dikatakan bahwa tahun ini lebih baik, ini adalah yang sukses kan kayak gitu. Nah, maka ini patokannya di situ. Maka panjenengan kalau lihat di sini gitu, bagaimana biar kita menjadi orang yang sukses? Ada 3 komponen sebenarnya dalam surat At-Taubah ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Jangan amati kalimat terakhirnya, wa ulaika humul faizun. Itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Ingat, kalau seperti ini berarti kalau ingin mendapatkan kemenangan otomatis syaratnya ya harus kalimat sebelumnya. Siapa itu? Yang pertama alladzina amanu. Berarti syarat kalau kita mendapatkan kemenangan itu, syarat yang awal adalah harus menjadi orang beriman. Yang kedua wahajaru. Kita harus hijrah, harus berubah. Bukan hanya beriman saja, harus berubah, harus mau meninggalkan larangan, harus menjalankan perintah, berubah menjadi lebih baik. Yang ketiga, perubahan itu harus sungguh-sungguh. Makanya di sini ada kalimat wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Kalau diterjemahkan jahadu jihad perang, ini sekarang nggak ada perang. Kecuali ketika masa penjajahan dulu kita harus perang beneran. Ini sebagai komponen bahwa kita ingin biar dapat menang. Nah sekarang tidak ada perang, bagaimana? Kalau kita sudah berubah menjadi baik, maka sungguh-sungguh berubahnya, nggak boleh setengah-setengah. Makanya ada udkhulu fis-silmi kafah. Kalau jadi orang Islam itu ya seluruhnya jadi Islam. Dari atas sampai bawah ya memang Islam. Jangan setengah-setengah. Nah itulah. Maka kalau kita seorang laki-laki ya, kita jadi orang Islam, maka kita ya harus bisa tenang. Karena Islam itu kan tenang, Islam itu kan damai.
Kalau seandainya kita menjadi orang Islam kok gak tenang, hati kita kok gak damai, kok tidak menciptakan perdamaian, itu kan harus ditanda tanya itu. Apa yang salah? Bukan Islamnya. Yang salah itu mungkin cara kita memahami Islam itu. Orang itu jadi Islam kok merugikan, kok keras kayak gitu. Yaitu pemahamannya yang bisa dikategorikan yang harus diluruskan. Gimana? Kan ada akhirnya terpeta-peta kayak gitu, ada garis keras, bahkan ada yang ada yang moderat, ada yang macam-macam lah. Nah, terus kita yang paling aman gimana? Gini, kalau kita patokannya, kalau kita menjalankan menjadi orang Islam beneran dengan teman-teman, yang kita pegang itu adalah ini loh, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hadis yang di atas itu loh, muttafaqun alaih. Orang Islam itu orang yang bisa menciptakan kenyamanan, orang yang bisa menciptakan keselamatan, orang yang bisa menciptakan kerukunan, kebahagiaan, ketenangan kepada siapa? Dengan siapa? Kepada saudaranya yang sesama Islam. Dengan apa? Dari lesannya. Dari apa lagi? Dari kekuasaannya, dari tangannya. Maka kalau ada orang Islam kok omongannya nyelkit niati, itu harus diluruskan lagi. Omongan seomongan itu harus apa? Menyenangkan hati. Juga Ustaz kalau dia nggak raya. Nah, kita kan konteksnya beda. Konteksnya beda. Marah itu baik kalau dalam porsinya. Gimana? Contoh gini, misalnya, mohon maaf. Jenengan punya masjid. Nah, ini masjid ini. Tiba-tiba ada orang yang nggak dikenal datang ke masjid ini tanpa melepas sepatu, bahkan membawa anjing dibawa ke masjid ini. Jangan marah nggak? Marah atau tidak? Marah, dan itu wajib marah. Karena apa? Karena masjid ini tempat suci, harus dijaga kesuciannya. Gimana? Atau gini, Rasulullah dikarikaturkan, dilukis, dikarikaturkan, bahkan mungkin dihina atau dilecehkan. Marah nggak gitu? Ya harus marah. Kenapa? Itu harga diri agama kita. Gimana? Nah, marah yang seperti itu berarti marah dalam porsinya. Kita punya istri, ternyata istri kita itu dibawa cowok lain, kita diam aja, kok gak marah? Gak waras. Gimana? Ya kita harus marah. Kita punya istri kita megang-megol, disawer orang lain, bahkan dipegang-pegang dan seterusnya, kok kita gak marah? Itu kita gak wajar itu. Kita harus marah, karena itu harga diri istri kita, tanggung jawab suaminya, tanggung jawab kita. Makanya kalau dalam hadis itu keras sekali. Kalau ada suami yang membiarkan istrinya melakukan kedurhakaan dan anak-anaknya melakukan kedurhakaan, kok dia diam, maka dia kategori dayus. Dayus itu apa? Seseorang laki-laki yang membiarkan orang yang di bawah tanggungannya itu melakukan kemaksiatan. Dia tidak akan bisa mencium bau surga, diharamkan tersentuh atau diharamkan masuk surga. La yadkhul jannah. Dia kategori orang yang tidak masuk surga. Coba bayangin, kenapa? Karena kita kan kepala rumah tangga. Ketika sudah akad, otomatis semua kewenangan ayahnya itu beralih kepada kita selaku suami. Gimana? Iya. Istri sholat, gak sholat, ya tanggung jawab suami. Harus ngongkon, harus bimbing. Kok dibiarkan? Dosane ditanggung suami. Istri buka aurat ditontonkan kepada orang lain, sing dosa yo suami. Bahaya kan? Nah, suami harus tegas dalam hal ini karena istri di bawah kekuasaan suami. Mohon maaf ini yang ibu-ibu nih, yang mbak-mbak ya. Kenapa? Karena kan sudah diserahkan. Makanya suami itu harus tegas masalah-masalah kayak gini. Makanya nanti suami itu surga ini tiang surganya para istri, surganya istri. Nah, tapi suami harus jadi suami yang baik, membimbing ke dalam surga. Nah, itu diantaranya. Jadi yang pertama apa? Syaratnya harus beriman, harus mau berubah,
harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Berubah itu nggak ada yang gratis. Kenapa? Karena semuanya butuh semangat, butuh pengorbanan. Entah itu pengorbanan harta, pengorbanan apa namanya itu jiwa. Kadang kalau misalnya panjenengan biasanya nggak pernah pakai apa itu kopiah atau pakai busana muslim, atau yang wanita itu biasanya jarang menutup aurat, akhirnya nutup aurat kan harus beli baju yang nutup aurat. Nah, gimana? Nah, itu kan juga butuh pengorbanan uang kan. Akhirnya butuh ngaji. Nah, ngaji kan juga pengorbanan juga, waktu dan seterusnya. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Nggih. Ini ada yang tanya ngaji di mana ini? Ngaji di PLN. Monggo silakan. Kalau nggak ada saya lanjutkan. Halo, lanjut? Nah, lanjut. Jadi kalau kita sudah berubah, sudah sungguh-sungguh, istiqomah. Memang yang berat ini istiqomah ini, istiqomah. Karena istiqomah ini khairum min alfi karomah. Orang yang istiqomah itu lebih baik daripada karomah. Istiqomah itu berat, dan istiqomah itu walaupun sedikit itu baik. Khairul a'mali dawamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu adalah yang istiqomah walaupun itu sedikit, dan itu enggak mudah. Jenengan istiqomah jamaah, setiap jenengan dimanapun berada jamaah, walaupun jenengan musafir cari masjid jamaah, itu berat. Jenengan istiqomah sholat malam berat, jenengan istiqomah sholat duha berat. Makanya karena semua istiqomah itu berat, balasan yang diberikan Allah kepadanya itu sebanding. Jenengan akan diberikan kemuliaan. Alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat akan diperintahkan untuk turun temurun mengelilingi orang yang istiqomah. Makanya omongannya orang yang istiqomah itu tadi mandi nih. Doanya orang yang istiqomah itu tadi mustajabah. Gimana? Nah, orang yang istiqomah itu juga akan dicuklupi Allah takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janganlah engkau takut, janganlah engkau sedih, berilah kabar gembira kepada mereka yang istiqomah dengan surga yang dijanjikan. Nah, itu istiqomah. Makanya kalau kita tidak menghidupkan hati kita biar bisa istiqomah, akhirnya nanti amalan kita ya sesaat itu saja. Moro-moro semangat adzan, kalau di kampung ya semangat adzan, semangat pujian, besok plas malilang. Iku jenenge ndem-ndem sep, gendenge kumat akhirnya gak nglakoni, nek pas waras gelem lakoni. Nah, itu bahaya kayak gitu. Kenapa kok bahaya? Bahayanya itu ketika pas kumat gak nglakoni, moro-moro dipundhut atau diambil atau meninggal. Waduh, hancur tenan ya apes. Betul enggak, betul? Ya kalau pas lagi semangat-semangat itu. Makanya kalau kita itu ibadah itu ya ibadah itu kan ada yang kategori apa? Ahyanan wal ahyan. Jadi kadang-kadang, jarang, datang gitu aja. Ada yang itu tadi, dendeng ser itu. Kadung semangat, kadung males, kadung lagi mager, malas gerak ya malas gerak, turu ae. Gak lapo-lapo gimana? Makanya butuh istiqomah. Terus biar kita bisa istiqomah itu gimana? Biar kita bisa istiqomah, cari circle yang sama gitu. Cari komunitas yang sama. Jadi teman atau sahabat itu pengaruh. Kalau jenengan sahabat pengaruh atau teman jenengan nggak seirana, bisa jadi jenengan yang katut. Ya kalau sahabat itu katut jenengan yang baik, nggak masalah. Tapi kalau jenengan yang katut yang jelek, jadi masalah itu. Gimana? Iya. Kita berteman dengan sahabat yang mungkin, mohon maaf, sahabat kita itu biasanya jamaah, biasanya aktif sholatnya nggak pernah bolong. Kita akhirnya ikut juga. Gimana? Sahabat jenengan itu biasanya puasa, akhirnya jenengan ikut puasa juga. Sahabat jenengan itu biasanya aktif ngaji, jenengan akhirnya ikut. Nah kan itu. Nah kalau sudah seperti itu enak.
Tapi kalau sahabat kita nggak seimbang, nah itu jadi masalah. Seperti hanya di rumah tangga, kalau istri kita nggak seimbang dengan kita masjid jamaah, istri kita malah nongkrong, nah itu ya ibarat roda itu yang satunya ke apa itu atos, si jenis gembuk, yo gak wangil melakuni, betul betul. Iya, kita ahli ngaji, sing laki-laki itu, majelis taklim itu diikutin, tapi istrinya itu majelis arisan diikutin, nah terus, nah, itu kan, ya itu mungkin ujian, ya betul. Makanya kadang kita itu butuh yang seimbang itu loh. Makanya kalau mau nikah itu sebelum yang masih bujangan itu ya lihat yang sekufu itu loh. Jangan angger gara-gara cinta. Ya, gara-gara saking cintai gak peduli perempuannya model apapun gak peduli. Perempuannya mohon maaf misalnya yang perempuan kadung cinta sama cowok, ini tak balik sekarang. Perempuannya ahli ibadah, perempuannya itu wis pokoknya masalah ngaji, masalah itu aktif. Ternyata kok kesemsem atau cinta amit-amit sama cowok. Nah ternyata cowoknya ini nggak sholat. Masa kudu wis penting aku rabi karo iki ya. Ternyata ya akhirnya ya sing wedok katut. Iya kalau sing perempuan bisa merubah yang laki-laki, nah, bagus. Tapi apakah itu menjamin? Atau saya balik, seorang laki-laki karena sudah kadang jatuh cinta pada seorang gadis, wis gak pandang bulu gadis itu seperti apa wis, walaupun gak tahu sembahyang, gak tahu poso, gak tahu iki wis apa-apa mau tak bimbingi. Bener, kita bimbing karena itu tanggung jawab seorang suami. Tapi ujung-ujungnya suaminya katut deh. Katut. Nah itu makanya cari circle yang sama, cari circle yang sama, jadi kelompok yang sama kalau bisa. Nah kemudian kalau sudah seperti itu, kalau sudah kita usaha, ya akhirnya kan ya pasrahkan pada Allah. Mohon maaf, kalau sekarang kita sudah punya pasangan, ternyata pasangan kita kok gak seirama, ya gak bisa lah tukar tambah ya gimana ya? Kalau bisa tukar tambah paling tukar tambah, tapi apakah menjamin kalau ditukar dengan yang lain itu lebih baik? Kadang lebih rusak kadang. Gimana? Karena pikiran tukar tambah itu hilangkan lah. Ya kalau memang kita sudah konsekuensi itu adalah pasangan kita, ya mau nggak mau ya kita harus kita terima apa adanya, dan juga kalau bisa ya kita bimbing. Gimana? Kalau mentok sudah dibimbing kok masih mentok kayak gitu, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kita sudah selesai usahanya, tinggal alternatif terakhir, ila rabbika. Harapan kita tawakal, pasrahkan kepada Allah. Makanya saya kadang membaca ada seorang laki-laki, seorang suami itu diangkat derajatnya oleh Allah menjadi seorang wali. Saya lupa namanya ini. Kenapa kok diangkat menjadi wali? Karena suami ini benar-benar begitu sayang dan sabar kepada istrinya. Walaupun istrinya itu super pol cerewet, super pol emosi, temperamen. Jadi si suami ini bukan sering, wis makanan sehari-hari goreng-goreng, gak pernah bener, salah terus. Tapi suami tetap sabar menghadapi istri yang model kayak gitu. Akhirnya apa? Si laki-laki atau suami ini berubah, diangkat menjadi wali, dungone mandi, macam-macam. Makanya jenengan kalau ada teman yang curhat tentang istri cerewet macam-macam, nah itu langsung deketin, dia jadikan tawasul. Ya Allah, dengan kesabaran teman saya ini terhadap istrinya, ya Allah kabulkan doa saya. Itu bisa itu. Yang gitu. Atau jenengan minta doa pada teman, ya aku dongakno yo ben usahaku lancar. Nah yang doa ini teman jenengan itu benar-benar digodho bojone. Maksudnya digodho istri ini yang super pol kayak gitu, tapi dia tetap sabar. Nah itu bisa jadi doanya mandikan gitu ya. Ya Allah ya Rahman. Kalau istri gimana Ustaz? Digodho suami yang kayak gitu, ya sama juga bisa jadi wali. Karena apa? Sabar itu posisinya apa? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang yang sabar. Ma'a itu kan bersama. Kalau bersama itu ya wis ya beda ya. Kalau bersama dengan Allah ya apapun ya berubah jadi kehendak Allah dan akan dijagai oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu mungkin sebagai bekal untuk memasuki tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Kami ucapkan selamat tahun baru. Mudah-mudahan di tahun 1446 Hijriah ini kita semuanya bisa menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Allahumma amin. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada kita berdoa. Gimana nggih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa orang tua kami, ampunilah dosa guru-guru kami, ampunilah dosa keluarga kami yang telah meninggal ya Allah ya Rahman. Allahumma tawil a'marana, berilah kami umur yang barokah. Waswahi ajsadana, berilah kami sehat-sehat yang barokah ya Allah. Wa nawwir qulubana, sinari hati kami ya Allah. Wa tsabbit imanana, tetapkan iman kami. Wa ahsin a'malana, perbaiki amal ibadah kami ya Allah. Waqdi hajatina fid dini wad dunya wal akhirah. Kabulkan apa yang menjadi hajat-hajat kami ya Allah di tahun 1446 Hijriah ini ya Allah. Jadikan kami menjadi lebih baik, lebih sukses dari tahun-tahun sebelumnya ya Allah. Mudahkan rezeki kami ya Allah, lebih perbanyak rezeki kami ya Allah. Saudara kami yang masih belum ketemu jodohnya di tahun 1446 ini, temukan jodohnya ya Allah ya Rahman, temukan jodohnya. Saudara kami yang sangat ingin tindak tanah suci Mekah Madinah di tahun ini 1446 ini, ridhoi ya Allah untuk melangkahkan kakinya menjadi tamumu, tamumu melaksanakan ibadah haji dan umrah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Saya minta maaf kalau ada yang tersinggung dengan ucapan saya. Sampai ketemu di Senin kedua bulan depan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam untuk kopi berarti ini.